masyarakat. Ya, jadi yang saya utamakan di sini adalah antibiotik itu wajib ya, karena Anda sebagai dokter infeksi di mana-mana. Jadi Anda harus bisa menerapkan penggunaan antibiotik yang rasional, itu wajib. Kemudian saya berikan antivirus. Ini mau yang mana? Tahu. Atau saya berikan semua? Jangan. Anti herpes, anti influenza, ya. Anti HIV mau? Itu banyak loh, anti HIV itu. Kemudian anti malaria sama anti protozoa. Ya, kok MCQ? Gimana? Jadinya? Wes supaya gampang gini aja, supaya akhirnya bagus ya. Yang nggak saya tadi jangan ya. Yang nggak saya ajari, saya keluarkan satu soal saja. Setuju? Enggak. Kalau saya nggak keluarkan ini saya di melanggar aturan kan. Tapi kan yang saya keluarkan itu satu, yang saya ajarkan, yang saya keluarkan banyak. Terutama antibiotik yang hari ini. Setuju? Boleh satu soal tapi Setuju atau tidak? boleh satu soal tapi di bawah. Tapi kalau misalkan Semuanya. itu kalau saya demokrat saya yang salah. Atau mau adil, gimana? Itu ya. Saya pokoknya nggak saya ajarkan, saya keluarkan satu soal. Tapi kan lumayan kan satu soal, misalkan ya itu kancing siapa tahu betul. Iya. Satu soal dan satu PPT. Jadi saya rasa saya akan fokus ke antimikroba. Itu penting kan? Antivirus sangat penting. Antivirus, herpes influenza. Lalu kemudian anti malaria. Anti malaria penting kalau nanti Anda bekerja di timur itu pasti banyak kasusnya. Setuju ya? Oke, saya mulai. Tadi karena komputernya itu nggak bisa, saya duduk ya, saya duduk ya. Antibiotik ini cukup banyak materinya, jadi saya akan cepat saja. Oke, ya, jadi saya mulai tentang obat-obat golongan antibiotik. Sedikit banyak kalian sudah mengenal tentang antibiotik, sudah diajarkan rasanya di semester 3 betul ya, di introduction di blog PDT, pedoman diagnosis dan terapi. Di sana ada diajari mengenai tentang dasar-dasar dari mikrobiologi dan termasuk golongan antibiotik. Betul atau tidak? Betul tidak? Mungkin sekilas saja ya. Sudah pasti kan sudah lupa? Oke, ya saya ulang sedikit. Jadi untuk belajar antibiotik Anda harus tahu dari struktur dinding sel, struktur dari bakteri. Kenapa? Karena prinsip dari penggunaan antibiotik itu kan prinsipnya adalah dia harus punya yang namanya selective toxicity. Artinya dia selektif terhadap kumannya, tetapi dia tidak melukai atau mengganggu dari fungsi normal tubuh. Ya. Di dunia ini semua makhluk hidup itu pasti akan mengalami infeksi, dan yang bisa menanggulangi pada sistem imun kita kan. Kalau misalkan sistem imun kita tidak bisa menanggulangi, ya otomatis kita jadi sakit lebih parah. Tapi kan bisa dibantu dengan obat. Obatnya di sini adalah dengan menggunakan antibiotik. Antibiotik yang dipilih tentu saja adalah antibiotik yang sifatnya harus toksisitas selektif. Artinya dia selektif terhadap kumannya, tetapi
manusia. Betul nggak ya? Paham sampai di sini ya? Nah, untuk itu Anda harus tahu strukturnya. Apa yang membedakan antara struktur pada sel manusia dan juga struktur pada sel bakteri? Masih ingat nggak? Jadi saya harus kembali dulu apa itu eukariotik, apa itu prokariotik. Dan strukturnya apa? Karena nanti strukturnya ini merupakan target dari antibiotik itu sendiri. Targetnya. Contoh, kalau pada sel hewan itu struktur keluarnya terdiri dari apa? Pada hewan. Apakah ini sel? Membran sel ya, kalau pada hewan. Tapi kalau pada bakteri yang prokariot, strukturnya apa? Dia punya yang namanya lapisan apa? Masih ingat? Keluaran gram peptidoglikan. Masih ingat ya? Nah, lapisan peptidoglikan ini sangat spesifik untuk bakteri, sehingga target penghambatan antibiotik itu spesifik terhadap bakteri. Jadi targetnya spesifik, dia tidak akan mengganggu aktivitas atau fungsi dari atau merusak fungsi dari sel manusia. Maksudnya sel eukariot, kita akan masuk eukariot. Lalu apa lagi yang berbeda? Yang berbeda apa lagi? Selain dinding selnya. Kalau misalkan pada bakteri gram positif sama gram negatif, bedanya apa? Pada bakteri gram positif ada pendidikan tebal, pada gram negatif ada apa? Ada lapisan outer membran yang terdiri dari namanya LPS atau lipopolisakarida. Masih ingat nggak? Atau sudah lupa semua kan? Oke, ya. Lalu kemudian saya lanjut aja ya. Jadi apa itu antibiotik? Antibiotik itu adalah suatu substansi kimia yang ini definisi awal ya. Jadi substansi kimia yang diproduksi oleh mikroorganisme yang dia punya efek yang menghambat bakterial growth. Jadi masih ingat status apa ceritanya Alfred Fleming tentang penicillin, masih ingat nggak? Bahwa dia tidak sengaja menemukan antibiotik penicillin karena di kultur sel bakterinya itu terkontaminasi oleh jamur yang namanya jamur penicillin. Ternyata si jamurnya itu bisa mengeluarkan substansi kimia yang dapat menghambat pertumbuhan dari bakteri yang dia tanam. Dan ternyata ditemukan bahwa itu adalah suatu senyawa kimia yang sekarang kita kenal sebagai antibiotik. Meskipun saat ini sudah banyak antibiotik yang sifatnya adalah sintetis, artinya diproduksi di pabrik dalam skala besar. Sekarang definisi dari antibiotik itu adalah suatu any drug, semua obat baik natural maupun sintetik yang digunakan untuk mengobati infeksi dari bakteri. Nah, antibiotik ini syaratnya adalah dia harus toksik terhadap organisme yang menginvasi, tetapi dia tidak boleh toksik terhadap hostnya, tidak boleh toksik terhadap hostnya. Ini merupakan salah satu karakteristik dari antibiotik. Ya, jangan sampai nanti yang diobati komanya mati, si manusia juga ikut mati. Jadi selective toxicity ini penting ya, penting ya. Ini saya lewati aja, jadi strukturnya saya lewati ini ya, sekilas tadi ada gram positif, gram negatif. Gram positif ini dia punya lapisan pembuluh tebal, kalau gram negatif dia punya outer membran yang terdiri dari LPS, lalu kemudian peptidoglikan tipis, dia juga punya sitoplasin membran. Sekilas saja, ini ada di semester 3. Yang membedakan apa? Tadi ini ya, ada gram positif, gram negatif. Jadi dia ini tebal, tipis, lalu kemudian apa lagi ya? Ya sudah saya lewati aja, penting. Ini juga antara eukariot dan prokariot ya, sekilas saja. Yang berbeda apa? Ini selain tadi ada dinding sel, perbedaan antara ini manusia ya, ini bakteri, selain ada lapisan peptidoglikannya, ribosomnya juga berbeda. Kalau pada prokariot, ribosomnya adalah 70S, sedangkan kalau pada eukariot rata-rata ribosomnya adalah 80S.
Ada yang kecil ini kalau dia di mitokondria 70S. Jadi kemungkinan ada toksisitas kalau dia berinteraksi dengan ribosom yang 70S. Apa fungsi ribosom? Apa fungsi ribosom? Untuk sintesis, untuk sintesis protein. Jadi kalau ada antibiotik yang menghambat ribosom, berarti dia menghambat sintesis protein. Kalau sintesis protein dia dihambat, yang terjadi apa? Ya hasil proteinnya akan terhambat. Nah, fungsi protein salah satunya adalah untuk proses metabolisme. Contohnya adalah enzim. Enzim itu adalah suatu produk dari protein. Kalau misalkan enzimnya itu dihambat, otomatis aktivitas selnya juga akan terhambat, sel bakterinya, sehingga kumannya akan mati. Gitu ya. Dan dia selektif karena apa? Karena untuk yang sel prokariot ribosomnya itu 70S, sedangkan eukariot ribosomnya adalah 80S. Oke. Nah, sebelum saya masuk ke masing-masing penggolongan, antimikroba itu dibagi jadi dua. Ada yang sifatnya dia bakterisidal, ada yang sifatnya adalah bakteriostatik. Apa artinya bakterisidal? Masih ingat? Ini sudah ada di mikroplastik. Apa fungsi bakterisidal? Fungsinya adalah untuk sidal. Artinya apa? Membunuh. Jadi kalau misalkan diberi antibiotik tertentu, maka kumannya akan mati. Namanya sidal ya. Tetapi ada satu lagi namanya bakteriostatik. Statik artinya apa? Statis artinya apa? Diam. Jadi dia sifatnya tidak membunuh, tapi sifatnya menghambat. Ya. Bakterisidal dapat dibagi menjadi dua. Ada yang namanya concentration dependent killing. Artinya konsentrasi ini, artinya proses membunuhnya ini bergantung pada konsentrasi. Ada juga yang sifatnya time dependent killing, yang dia membunuhnya itu berdasarkan waktu. Artinya bakterinya harus dipaparkan antibiotik pada suatu waktu tertentu. Tapi kalau konsentrasi diberikan langsung dalam dosis tertentu, lalu kumannya akan mati. Ya. Kemudian berikutnya, dok, misalnya kalau dia bakteriostatik, kan dia menghambat. Nah terus kumannya matinya gimana kalau begitu? Jawabannya apa? Kalau dia diberi bakteriostatik, berarti kan kumannya hanya dihambat. Terus gimana terusan? Mati sendiri. Hah? Mati sendiri. Mati sendiri? Karena dia nggak punya. Hah? Karena dia nggak bisa menjalankan hidupnya. Gimana? Ya, teman Anda bilang apa? Mati sendiri karena tidak bisa menjalankan hidupnya. Ada pendapat lain? Ada pendapat lain? Kalau dia misalnya bakteriostatik, what happen ya? Then how do the bacteria get killed? Yang membunuh adalah sistem imun kita sendiri. Jadi logikanya salah satu hal adalah bagaimana cara Anda memilih antibiotika kalau Anda cuma tahu konsep ini saja. Berarti gimana? Kalau misalkan sakitnya itu berat, pasiennya sakit berat, Anda harus gunakan bakterisida atau bakteriostatik. Bakterisida. Ya, kenapa? Karena pasiennya imunokompromis. Ya, misalnya contoh ya. Jadi kalau sakitnya ringan, Anda dapat bisa berikan bakteriostatik. Karena apa? Masih bisa ditoleransi oleh tubuh. Jadi begitu dihambat pertumbuhan bakterinya, sistem imun kita bisa melawan dengan baik. Tapi kalau misalkan pasiennya itu sakitnya berat, ya misalkan meningitis, misalnya. Apa itu meningitis? Radang pada selaput otak misalnya, itu kan berat kan? Berarti kalau begitu jangan pilih yang bakteriostatik, pilihlah yang obat-obatnya sifatnya adalah bakterisida. Itu gambarannya ya. Saya dibaca sendiri ya. Dan satu lagi, bakteriostatik maupun sidal itu juga bisa bergantung pada konsentrasinya. Jadi kalau statik ditinggikan konsentrasinya, dia juga bisa berfungsi sebagai bakterisida. Itu yang penting.
Lalu kemudian ini gambarnya ya, jadi kalau bakteri sidang itu begitu dia diberi antibiotik, dia akan turun. Tapi kalau dia diberikan bakteriostatik, maka dia akan jumlahnya sama. Lalu begitu dihilangkan antimikrobanya, maka dia akan langsung naik lagi. Kalau tidak ada sistem imunnya, dia tidak akan naik. Ya, tetapi kalau ada sistem imun, dia mungkin akan turun. Lalu kemudian untuk bakteriostatik itu ada yang namanya concentration dependent killing. Artinya apa? Konsentrasinya bergantung pada pembunuhannya bergantung pada konsentrasi. Ya. Jadi semakin tinggi konsentrasinya, maka kemampuan dari bunuhnya akan semakin besar. Ya. Bagaimana mekanismenya adalah ini ada 3. Satu ya, slow recovery, kemudian dia persisten to the binding site. Jadi dia mengikat spesifik pada target tertentu pada bakteri itu sehingga dia bisa lepas. Akibatnya dia akan mengganggu struktur atau fungsi tertentu, akibatnya si kumannya akan mati. Atau ada bacteria to the size of new protein before growth can continue. Ya, jadi mungkin prosesnya lebih lama, mungkin itu. Apa makna medisnya? Kalau dia diberikan antibiotik yang sifatnya concentration dependent killing, maka otomatis dosis intervalnya itu akan menjadi lebih panjang. Karena kan dia kayak orang dibom langsung selesai. Berarti kan untuk memberikan dosis berikutnya itu mungkin akan lebih lama. Ya kan, mungkin cukup sekali sehari misalnya. Akibatnya kalau dia longer dosis intervalnya itu lama, dosis intervalnya lama, otomatis efek sampingnya bagaimana? Kadar obat dalam darahnya itu gimana? Kan akan lebih, artinya tidak jadi karena dia hanya diberikan sekali sehari, otomatis efek samping yang mungkin terjadi juga akan lebih sedikit. Akibatnya akan meningkatkan kepatuhan dari pasien untuk minum obat. Pasien sudah tua, utamanya minum 3 kali sehari sama 1 kali sehari. Lebih ingat mana? Lebih ingat 1 kali sehari. Ya. Nah, salah satu karakteristik dari pembunuhan dari concentration dependent killing ini adalah dia punya post antibiotic effect. Artinya meskipun obatnya dihentikan, dia masih punya efek antibiotik setelahnya, namanya post antibiotic effect. Lalu kemudian kalau target dan killing ini jadi pemberiannya berdasarkan dengan waktu. Dia bisa membunuh, jadi si kumannya harus terpapar pada waktu tertentu, sejumlah waktu tertentu. Ya. Apa clinical relevansinya? Ya jelas, maka perlu yang namanya repetitive dose, minimal di atas MIC. Masih ingat apa itu MIC? Di kartu mikro, minimum inhibitory concentration. Jadi konsentrasi minimal di mana si kumannya itu pertumbuhannya terhambat. Minimum inhibitory concentration. Ya, ini saya pakai. Nah, kemudian klasifikasinya itu juga ada yang narrow spectrum, extended spectrum, lalu kemudian ada broad spectrum. Kapan Anda pakai narrow, kapan Anda pakai extended, kapan Anda pakai broad? Kira-kira. Apa artinya narrow spectrum? Narrow itu artinya apa? Pendek ya, jadi narrow, kecil. Jadi artinya dia antibiotiknya hanya bekerja untuk mikroorganisme yang terbatas. Idealnya, Anda harus idealnya kalau seseorang sudah memberikan antibiotik itu sebaiknya yang narrow, extended spectrum atau yang broad spectrum. Idealnya. Idealnya bagaimana? Kenapa kok broad? Supaya semuanya mati. Oke. Kalau yang lain, pendapat yang lain? Pendapat yang lain? Idealnya, kenapa kok narrow?
jadi idealnya adalah sebaiknya gunakanlah antibiotik yang sifatnya neurospektrum. Artinya dia ini ideal ya. Digunakanlah memang yang spesifik untuk mikroba tertentu. Kenapa kok begitu? Supaya nggak ganggu mikroorganisme alami tubuh. Iya, supaya tidak mengganggu mikroorganisme lain. Ya, itu ada betulnya. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan broad spectrum, itu nanti ada istilah yang namanya superinfeksi. Bisa garis bawah ya, superinfeksi. Apa itu superinfeksi? Superinfeksi adalah suatu infeksi baru yang muncul setelah pemberian obat yang antibiotik yang sifatnya broad spectrum. Kenapa? Jadi kalau diberikan antibiotik yang broad spectrum, otomatis kan semuanya mati. Maksudnya bukan mati. Tapi apakah benar-benar mati? Kan juga tidak mungkin di dunia ini ada sesuatu yang steril di dunia ini. Ada kuman-kuman yang akan cenderung untuk bertahan. Ya, dia tahan. Kalau dia tahan, otomatis yang tahan ini akan tumbuh banyak. Dan biasanya kuman yang tahan ini adalah kuman yang bisa normal atau kuman yang berbahaya. Jadi artinya di dalam tubuh kita kan, misalkan di usus kan ada namanya gang microbiota. Jadi ada banyak sekali kuman dalam usus kan. Sebenarnya kuman-kuman di sini kan saling kalau misalnya dia hidup satu ruangan, dia kan saling bersaing, ya, saling bersaing kan. Dia saling berinteraksi, dia mungkin mengeluarkan metabolisme tertentu yang bisa menghambat pertumbuhan yang lain. Kalau misalkan si kumannya itu dibunuh semua, otomatis kumannya bisa bertahan, dan yang bertahan biasanya yang berbahaya itu akan tumbuh, sehingga akan menyebabkan terjadinya superinfeksi. Penjelasan saya jadi mengerti tidak? Contoh yang sering adalah infeksi jamur. Jadi ternyata diberikan antibiotik, kumannya mati, yang kumannya jamur candida. Ya, itu. Idealnya sih memang harus diberikan yang nero. Tapi ada kondisi tertentu yang memang tidak bisa. Contohnya ya tadi kalau misalkan pasiennya itu penyakitnya berat, ya mau tidak mau diberikan yang broad spectrum, atau belum diketahui penyebabnya apa misalnya, tapi kasusnya berat misalnya. Ini contohnya ya, sekilas saja. Ini saya lewati. Nah, kemudian bagaimana mekanisme dari kerja antibiotik? Secara umum ada 5. Yang pertama dia menghambat dinding sel. Kalau dinding sel berarti dia menghambat apa berarti? Menghambat proses pembentukan peptidoglika. Terus saya tanya, kalau misalkan peptidoglika dihambat, yang terjadi apa? Kumannya mati, betul ya? Kenapa? Kok bisa demikian? Apa fungsi dari peptidoglika? Melindungi, oke, melindungi. Melindungi dari apa? Kalau saya tanya, melindungi dari yang namanya apa? Melindungi dari apa? Melindungi dari yang namanya tekanan osmosis. Karena ini kita bicara sel ya, jangan dilupakan biologi selnya. Masih ingat nggak? Ada cairan isotonis, hipertonis, terus hipotonis. Nah, fungsi dari peptidoglika adalah untuk melindungi strukturnya di dalam bakteri itu supaya dia tidak rusak, tidak lisis, menahan. Kan dalam lingkungan kita itu kan tidak mungkin isotonis semua kan? Ya, jadi tujuannya adalah untuk melindungi si kuman ini dari tekanan osmosis. Kalau dihambat pembentukannya, otomatis dindingnya kan tidak utuh, anggap saya bilang itu, akibatnya dia akan mudah pecah, ya mudah lisis, isinya keluar, akibatnya kumannya akan mati. Lalu kemudian sel membran ini sama ya, sel membran. Berarti kan sel membran ini posisinya ada di bawahnya lapisan peptidoglika. Masih ingat tadi ya, di gambarnya ya, yang luar itu kan peptidoglika, kalau gram negatif ada outer layer,
ada proteoglikan, lalu kemudian ada nih ya. Kalau yang ini kan gram positif, ini loh membrannya ini loh. Nah, ada yang merusak ini ya, ini kan membran. Kalau gram negatif kan ini sama ini membrannya ya. Nah ini. Lalu kemudian menghambat sintesis protein. Ya, berarti kalau menghambat sintesis protein, otomatis kalau dia dihambat, enzim-enzimnya akan tidak terbentuk. Akibatnya metabolisme dari kumannya juga akan berhenti. Lalu kemudian dia menghambat asam nukleat. Apa itu asam nukleat? Apa itu asam nukleat? Materi genetik, yaitu di DNA dan RNA. Jadi dia menghambat DNA-nya. Kalau DNA dihambat, otomatis bagaimana? Sentral dogmanya kan berhenti. Kalau sentral dogma ya, DNA, RNA dihambat, protein dihambat, akibatnya kumannya akan mati. Berarti kalau logikanya dia menghambat asam nukleat, dia sifatnya bakteriostatik atau bakterisida? Bakteri? Kalau dia dihambat, dirusak, berarti bakterisida, ya. Lalu terakhir dia menghambat metabolisme dari sel. Ini contohnya spesifik sekali ya. Golongan sulfonamid dan trimetropin. Dia menghambat PABA. PABA itu adalah prekursor awal dari asam folat. Nanti di belakang ada. Ada pertanyaan sampai di sini atau bingung? Saya nanti agak cepat ya. Saya awal-awalnya saya jelaskan nanti agak cepat karena malamnya banyak sekali. Saya sudah berusaha untuk menggarisbawahi poin-poin yang penting. Ya, poin-poin yang penting yang kira-kira nanti akan berguna bagi Anda untuk sebagai dokter nantinya. Jadi nanti kalau belajar, tolong berhenti di poin-poin yang saya garis bawah. Karena ini banyak materinya. Terus terang. Oke, nah sekarang mekanisme resistensi. Ini sekilas saja. Ternyata si bakteri itu juga punya mekanisme resistensi. Jadi dia bisa menghambat kerja dari antibiotik itu. Gimana caranya? Gampangnya begini. Jadi si obat itu kan kalau dia harus bekerja dia harus masuk. Ternyata si bakteri punya mekanisme pompa untuk mengeluarkan antibiotiknya itu keluar. Jadi dia menciptakan suatu efflux pump. Atau dia juga menghambat masuknya antibiotik ke dalam sel. Atau dia juga mengubah enzim tertentu sehingga metabolit dari antibiotiknya itu tidak terjadi. Metabolit aktif yang membunuh atau menghambat itu tidak terjadi. Atau dia mengubah targetnya. Ya. Jadi ini mekanisme resistensi. Kenapa antibiotik itu bisa resisten? Ya kan saya lagi marah ada resistensi antibiotik. Ya. Ini mekanismenya. Ya. Kenapa demikian? Karena terpapar terus. Jadi akibatnya si kuman bisa beradaptasi dan punya mekanisme resistensi, menciptakan suatu mekanisme resistensi sendiri. Ya, oleh karena itu penggunaan antibiotik itu harus hati-hati. Ya, tidak boleh digunakan sembarangan. Kalau antibiotiknya sudah tidak mempan lagi, ya sudah habislah kita. Yang pertama adalah antibiotik penisilin ya. Nah, ini saya mulai cepat karena banyak materinya. Jadi secara umum ada berapa? Ada berapa mekanisme? Ada 5. Dia menghambat dinding sel, dia menghambat membran sel, dia menghambat sintesis protein, dia menghambat asam nukleat DNA dalam hal ini, dia juga menghambat metabolit ya, sel metabolit dari bakterinya. Yang pertama adalah penisilin. Penisilin ini merupakan suatu antibiotik yang cukup lama. Ya, penemuannya yang kita sudah tahu adalah Alfred Fleming itu ya, yang tidak sengaja menemukan senyawa yang keluar dari jamurnya itu ternyata dapat menghambat perubahan
sebagai beta laktam antibiotik ini ya intinya. Jadi yang pertama adalah menghambat atau membunuh dari bakteri itu sendiri. Ya. Dan yang penting penisilin itu adalah yang pertama adalah paling aman, least toxic drug. Diketahui yang paling tidak toksik di antara antibiotik yang lain. Gimana mekanismenya? Mekanismenya adalah dia menghambat sintesis dinding sel dengan cara menghambat dan mengaktifasi yang namanya enzim PDP atau penicillin binding protein. Nah, kalau kita lihat struktur dari penculikan, kalau kita lebih detail ya, nah ini seperti ini rumus kimianya ya. Jadi penculikan itu terdiri dari banyak lapisan ya, sekitar 40 lapis kalau tidak salah. Nah, ini seperti kayak suatu jaring-jaring begitu. Jadi enzim PDP atau apa namanya penicillin binding protein dia itu akan membentuk suatu kisi-kisi. Nah ini loh, kisi-kisi sehingga dia menjadi kuat jaring-jaringnya. Sehingga karena dia membentuk suatu jaring-jaring sehingga dia bisa tahan terhadap tekanan osmosis. Nah, proses pembentukan jaring-jaring ini namanya adalah transpeptidasi. Trans bukan antar peptida. Kenapa kok demikian? Karena memang strukturnya adalah terdiri dari struktur beberapa asam amino. Ya, asam amino dikumpulkan juga peptida menjadi protein ya. Asam amino. Dia trans, jadi dia antarnya. Transpeptidase. Jadi dia karena menghambat dinding sel bekerja dengan menghambat cross linking of the cell wall, yang menghambat cross linking ikatan silamnya. Nah, karena dia menghambat dinding sel, otomatis penicillin ini hanya bisa berfungsi kalau bakterinya sedang berkembang, ya, sedang membentuk. Karena kan dia menghambat sintesis peptidoglikan. Berarti logikanya kalau peptidoglikan sudah jadi, kira-kira jadi apa enggak? Kan sintesis, berarti dia hanya bisa menghambat kalau bakterinya sedang mensintesis peptidoglikannya. Ya, sehingga dikatakan bahwa penicillin ini adalah suatu bakterisida yang time dependent fashion. Jadi anti bakterinya itu berdasarkan waktu. Kalau waktu berarti gimana cara mengobatinya? Harus beberapa kali dalam sehari selama kurun waktu tertentu untuk menimbulkan efek bakterisida. Sampai sini paham ya? Lalu kemudian dia juga punya mekanisme yang mengaktifkan yang namanya autolytic enzim. Ya, jadi enzim ini secara normal adalah untuk remodeling. Jadi misalnya kalau ada lapisan peptidoglikan yang rusak, maka dia akan diremodeling, diperbaiki. Nah, penicillin ini fungsinya adalah malah dia mengaktifasi, meningkatkan efek enzim autolitiknya, sehingga lesinya juga akan semakin banyak. Karena dia kan meremodeling, jadi kan dia harus menghancurkan terus nambahi, menghancurkan memperbaiki, gitu kan ya. Jadi lesinya makin banyak karena dia autolitik ya. Dan secara umum sebenarnya penemuan awal penicillin itu kebanyakan untuk bakteri gram positif, ya, bakteri gram positif. Nah, ini strukturnya ya. Strukturnya yang penting adalah dia ada gugus ini, cincin beta laktamnya ini, ya. Sehingga kalau misalnya mau dirusak karena resistensi, misalkan si kumannya itu resisten, dia bisa mengeluarkan yang namanya enzim beta laktamase, ya, sehingga dia merusak struktur cincinnya ini beta laktam, sehingga antibiotiknya tidak bisa bekerja. Berdasarkan kasus, ya, klasifikasinya bisa dibagi menjadi 3 golongan.
ada golongan anti stafilokokal penicillin, ada extended spectrum penicillin. Karakteristiknya setiap antibiotik bisa beda-beda ya. Contohnya adalah penicillin V. Ini dia stabil secara peroral. Jadi penicillin itu secara dasar dia tidak stabil pada asam lambung. Dia akan rusak karena asam. Jadi sehingga pengobatannya harus pada waktu perut kosong atau 1 jam setelah makan. Kenapa? Karena dia akan rusak oleh asam lambung. Selain itu dia juga tidak boleh dikonsumsi dengan menggunakan jus-jus yang sifatnya asam, karena dia akan rusak. Ya. Tetapi diciptakan derivat-derivat yang lain, misalkan contohnya adalah penicillin V, dia lebih stabil dan dia bisa digunakan untuk per orang. Ya, seperti itu. Ini untuk apa? Untuk penyakitnya. Ya, contoh misalkan kalau penicillin bisa untuk endokarditis, untuk sifilis itu saya hafal ya. Saya juga nggak bisa menjelaskan apa demikian. Biasanya dokter akan merasakan sesuai dengan teori yang ada atau berdasarkan best practice-nya beliau-beliau ini. Ya. Tetapi ada yang spesifik tertentu. Contohnya misalkan penicillin bisa digunakan untuk sifilis. Apa itu sifilis? Sifilis apa? Apa itu penyakit sifilis? Apa itu? Ayo katakan. Apa itu sifilis? Infeksi menular seksual. Penyebabnya apa? Treponema pallidum. Ya. Nah, salah satu pengobatan dari sifilis itu adalah dia menggunakan yang namanya benzathine penicillin. Ada nggak sih? Ayo, benzathine penicillin, ya, itu khas untuk sifilis. Ya. Dan dia diberikan secara depot. Depot itu artinya disuntikkan sehingga pengeluarannya itu pelan-pelan. Kenapa pelan-pelan? Karena treponema pallidum ini cirinya adalah dia pertumbuhannya juga pelan-pelan, sehingga dia butuh paparan dari antibiotik pelan-pelan pula. Ingat ya, tadi kan biasanya adalah time dependent action. Ya. Nah, ini profil farmakokinetiknya. Ya. Jadi secara umum dia terganggu oleh makanan dan juga asam, sehingga diberikan sebelum makan atau 1-2 jam setelah makan. Bentuknya ada yang peroral, ada yang IV, IM, dan juga ada yang dalam bentuk depot. Contohnya adalah tadi benzathine penicillin. Ya. Kemudian distribusinya, salah satu keuntungannya adalah dia no teratogenic effect. Ini mau dihafal ya. Jadi penicillin itu no teratogenic effect, berarti dia aman untuk ibu hamil. Ya, ibu hamil. Kemudian dia tidak sulit insoluble dan enter. Oh ya, dia sulit karena dia sifatnya, kalau dia sifatnya polar, maka dia sulit untuk masuk ke blood-brain barrier, kecuali kalau dia mengalami inflamasi. Ya. Kemudian secara umum 90% sekresinya di ginjal. Ya. Tetapi ada ketentuan tertentu. Misalkan kalau maxillin ini primarily excreted biliary excretion. Ya, jadi dia diekskresi di biliar. Sehingga untuk infeksi-infeksi yang menyerang biliar itu bisa digunakan nafsilin. Ya. Kemudian kalau hidroxilin dan oxacillin ini dieliminasi di kidney dan biliar sehingga tidak perlu terus adjustment. Ini penting bagi Anda teman-teman kalau misalkan nanti ada pasien yang dia mengalami gangguan ginjal dan butuh antibiotik, karena antibiotik ini kan pasti banyak dipakai di rumah sakit maupun di praktek klinik, jadi Anda harus tahu ya, pemilihan antibiotik yang benar bagaimana. Kemudian efek samping. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah efek samping yang umum terjadi pada penicillin antibiotik beta-lactam ini adalah hipersensitivitas
yang ringan, mulai ringan sampai terjadinya anafilaktik shock. Ini yang harus hati-hati ya. Jadi hati-hati kalau Anda memberikan penisilin, terutama kalau IV ya, terutama kalau injeksi, itu hati-hati karena ada resiko terjadinya resiko anafilaktik ya. Jadi pastikan kalau memberikan obat, tanya dulu apakah Bapak Ibu alergi penisilin. Kalau iya berarti yang harus hati-hati. Kenapa kok demikian? Ini bahayanya. Dia bisa menyebabkan terjadinya anafilaktik shock, anafilaktik reaction. Ya. Lainnya baca sendiri. Kemudian golongan berikutnya adalah cefalosporin. Cefalosporin itu merupakan generasi berikutnya dari penisilin yang secara umum diciptakan secara semi-sintetis maupun sintetis. Karena dia generasi lebih baru, maka secara umum dia lebih stabil terhadap yang namanya bakteri beta-lactamase. Ini merupakan suatu enzim yang bisa merusak dari struktur beta-lactam ini. Ya. Generasinya juga semakin tinggi generasinya, maka skop atau jangkauannya juga semakin besar, baik untuk gram negatif, baik untuk gram positif, maupun baik untuk stabilitas terhadap beta-lactamase itu juga semakin besar. Ini ya, yang sering dipakai itu cefadroxil sama cefixime. Ini yang paling sering digunakan. Ada yang menggunakan cefixime pasti banyak. Ya. Generasi 1, generasi 2, generasi 3, 4, dan 5. Ya. Kalau generasi 1 itu sifatnya adalah neurospektrum, tetapi dia punya ciri khas tertentu. Misalkan contoh, kalau penetrasinya baik terhadap tulang itu adalah cefazolin. Ya, jadi dokter ortopedi lebih sering menggunakan cefazolin karena dia punya penetrasi yang bagus terhadap tulang, itu bisa dihafal ya. Lalu generasi kedua ini intermediate, ya intermediate bisa untuk pneumonia, bisa untuk bronkitis, untuk saluran nafas maupun PHP, sinusitis, otitis dan seterusnya. Kalau generasi ketiga ini mulai broad spectrum. Ya. Yang sering digunakan di rumah sakit adalah ceftriaxone. Ini sering digunakan, sering sekali. Lalu generasi keempat ini punya additional coverage ya. Pseudomonas ini merupakan bakteri gram negatif yang sering menimbulkan infeksi nosokomial. Apa itu nosokomial? Infeksi yang terjadi karena masuk rumah sakit ya. Infeksi nosokomial. Ini yang sulit dibasmi ya. Jadi generasi keempat mulai ditambahkan. Lalu yang terakhir adalah generasi kelima. Ini very broad spectrum ya untuk bakteri MRSA dan seterusnya. Apa itu MRSA? Methicillin resistant Staphylococcus aureus. Kemudian profil farmakokinetiknya, ya secara umum ada yang oral, ada yang IV, IM, ya. Tetapi secara umum dia sifatnya acid stable, dia tahan asam, ya karena dia kan lebih baru disiptakan lebih baru daripada golongan penicillin. Kemudian distribusinya juga bermacam-macam. Ada yang bisa menembus blood-brain barrier, contohnya adalah cefotaxime dan ceftriaxone. Ada yang penetrasi ke tulangnya bagus, contohnya adalah cefazolin. Kemudian ekspresinya secara umum adalah melalui ginjal, kecuali ceftriaxone. Jadi pada pasien yang mengalami gangguan ginjal, pilihlah ceftriaxone lebih aman karena dia diekspresi lewat empedu. Secara umum efek sampingnya dapat ditoleransi, tetapi hati-hati ya. Jika ada pasien yang mengalami alergi terhadap penicillin, seharusnya juga tidak diberikan cefalosporin. Meskipun resiko terjadinya alergi itu tidak terlalu besar, ya tetapi sebaiknya diberikan notis lah, ya jangan sampai terjadi anafilaktik shock, ya. Lalu kemudian golongan karbapenem. Ini antibiotik yang
hanya digunakan di rumah sakit ya. Jadi ini untuk kasus-kasus berat. Untuk kasus-kasus berat. Ya, contohnya adalah imipenem, meropenem, doripenem, ertapenem. Biasanya sediaannya pasti injeksi, tidak ada sediaan oral. Ini sering digunakan. Meropenem ini sering ya. Banyak ya. Mekanismenya kurang lebih hampir sama. Jadi dia menggunakan yang namanya PBP. Ya. Tadi apa PBP itu? Penicillin binding protein. Ya. Ujung-ujungnya selnya akan mengalami lysis. Dia sangat berspektrum ya. Biasanya digunakan untuk infeksi yang berbahaya. Ya. Severe life threatening. Ya. Contohnya adalah ESBL. Itu extended spectrum beta lactamase. Ya. Jadi bakterinya punya enzim beta lactamase yang bisa menghancurkan antibiotik penicillin maupun cephalosporin. Profil farmakokinetiknya adalah tidak ada peroran ya, dia IV atau IM, dan dia penetrasinya ke body tissue, ke cairan dan ke cairan cerebrospinal cukup bagus ya, terutama meropenem dan imipenem. Ya, ada sendirinya. Lalu kemudian merubahkan. Ya, untuk merubahkan ini dia bersifat bakterisidal. Ya, dia spesifik untuk gram negatif aerobik ya, spesifik ya. Mekanismenya sama karena dia juga beta-lactam, tetapi dia merupakan suatu gram, dia targetnya adalah untuk gram negatif aerobik bakteria, terutama untuk Pseudomonas. Ya, Pseudomonas. Nah, ini yang sering juga dijumpai banyak obat-obat yang beredar ya. Dikombinasikan, jadi kombinasi antara beta-lactam dengan yang namanya beta-lactamase inhibitor. Tadi ya sudah saya jelaskan bahwa beta-lactamase itu adalah suatu enzim yang dia apa tadi beta-lactamase? Enzim yang merusak struktur cincin beta-lactam dari penicillin maupun cephalosporin. Jadi dikombinasi tujuannya apa? Kalau misalnya ibarat tentara, ini tamengnya, sehingga cincin beta-lactam dari antibiotiknya tidak rusak. Biasanya dikombinasi sama asam flavulana, sulbactam atau tazobactam. Yang terkenal di apotek itu namanya amoxiclav. Pernah tahu nggak? Kok amoxiclav? Tahu nggak? Nggak tahu ya? Nama dagangnya itu apa ya? Augmentin kalau nggak salah namanya. Augmentin. Nggak tahu ya? Ya, amoxiclav itu kombinasi antara amoxicillin dan clavulana. Yang ini, amoxicillin dan clavulana. Jadi kombinasi antara antibiotiknya dengan beta-lactamase inhibitor. Kombinasinya ada macam-macam, amoxicillin clavulana, piperacillin tazobactam, ticarcillin clavulana, dan ampicillin sulbactam. Ya, mekanismenya sama kurang lebih. Lalu saya beralih ke struktur yang lain ya. Jadi ini adalah golongan vancomycin. Dia merupakan antibiotik yang sifat berat molekulnya sangat besar. Ya, meskipun mekanismenya sama, karena dia strukturnya itu besar, otomatis dia agak sulit masuk ke dalam bakteri gram negatif. Ya, sehingga dia hanya kebanyakan cocok untuk bakteri gram positif. Ya, dia bakterisida, juga time bakteri. Ini indikasinya ya, biasanya untuk MRSA. Kemudian efek samping yang penting ya, yang efek sampingnya dari vancomycin ini adalah yang namanya Redman syndrome. Ya, jadi namanya Redman syndrome, Redman, jadi merah. Kenapa? Karena pemberian vancomycin dapat menyebabkan kenaikan dari histamin, sehingga mukanya menjadi merah, skinnya, diffuse erythema, buang beta erythema, isolated palmar erythema, pokoknya yang merah-merah semua ya. Ini tidak bisa diobati dengan pemberian
antihistamin sebelum diberikan. Efek samping lain yaitu nephrotoxicity dan ototoxicity. Lalu kemudian ada juga yang namanya polymyxin. Ya, polymyxin ini sudah dengan mekanisme. Kalau polymyxin tadi kan targetnya ada di sel yang selesai. Lalu kemudian targetnya adalah membran sel. Polymyxin ini bekerjanya adalah seperti surfaktan, seperti kationic deterjen. Jadi dia mendisrupt, dia menghancurkan dari membran selnya sehingga isinya akan keluar semua. Ya. Jadi dia akan meningkatkan permeabilitas, arus hanya akan mati. Ya. Dia berikatan terutama untuk bakteri gram negatif. Bakteri gram negatif. Dia merupakan bakteri sidal, tetapi juga time dependent killer. Lalu kita beralih menuju ke bakteri antibakteri yang sifatnya menghambat sintesis protein. Ya. Ada yang bagi tiga, ada broad spectrum, ada moderate spectrum, ada narrow spectrum. Ya. Nah, harus tahu dulu ya bagaimana mekanismenya. Semoga masih ingat di biologi sel bahwa proses dari sintesis protein itu kan dimulai dari adanya unten asam amino. Asam aminonya akan masuk ke A site di sini ya. Kemudian unten yang lainnya itu akan yang dibawa oleh tRNA itu akan menempel di sini. Namanya proses transpeptidase. Ya, transpeptidase. Ya, betul, transpeptidase. Lalu kemudian setelah dia menempel, maka posisi yang merah ini dia akan bergeser ke sini, namanya translokasi. Lalu kemudian tRNA yang baru dia akan masuk, lalu kemudian membawa asam amino, lalu kemudian menempel lagi sehingga unten asam amino makin lama makin panjang. Lalu kemudian tRNA keluar, terbentuklah untayan asam amino yang menjadi protein fungsional. Di sini yaitu adalah enzim. Nah, untuk dia bisa disintesis harus ada ribosom. Semoga masih ingat ya, ini kan biologi sel ya, pelajaran biologi sel di semester 1. Ada ribosom yang harus berikatan antara ribosom subunit besar dengan subunit kecil. Masih ingat nggak? Ini adalah mRNA. Dia harus berikatan dulu, lalu kemudian tRNA yang membawa asam amino akan masuk dan mulai akan dibuat untaian dari asam amino sehingga menjadi peptida dan kemudian menjadi protein. Nah, antibiotiknya itu dia menghambat macam-macam. Pokoknya dia menghambat ini, proses ini. Contoh misalnya di sini, kalau misalnya kalau misalkan cloravenicol, ya, dia menghambat misalnya C ini adalah cloravenicol, M adalah makrolit. Cloravenicol atau makrolit dia menghambat transpeptidasi, berarti dia menghambat proses nomor 2 ini. Jadi ketika tRNA masuk, maka dia tidak bisa bergandengan menghambat transpeptidasi. Akibatnya apa? Akibatnya otomatis untaian dari asam amino tidak akan terbentuk. Karena tidak terbentuk, otomatis proteinnya tidak akan terjadi. Berarti protein fungsionalnya juga tidak bisa terbentuk. Akibatnya si bakterinya tidak bisa bekerja. Ya. Atau ini dia menghambat penggandengan antara subunit ribosom besar dan juga subunit yang kecil di sini. Ya. Berarti ada di belakang. Yang pertama ada tetrasiklik. Tetrasiklik di sini adalah suatu bakteriostatik, ya. Dia berikatan pada 30S ribosomal subunit dan memblok perlekatan antara tRNA ke A site-nya. Jadi ini A site-nya. Dia menghambat ikatan tRNA ke A site-nya.
indikasinya dulu digunakan untuk sifilis, ya. Kalau misalkan pasiennya itu alergi terhadap penisilin, dia merupakan second choice, diuji ini drug of choice, ya. Lalu ada bisa digunakan untuk gastric ulcer, tetrasiklin, atau juga untuk pneumonia. Yang perlu diperhatikan di sini adalah farmakokinetiknya, ya. Jadi dia punya sifat mengkelak, membentuk kompleks dengan kation dari aluminium, kalsium, dan Fe. Berarti kalau begitu semua obat-obatan yang mengandung Al, Ca, dan Fe tidak boleh diberikan bersama dengan tetrasiklin karena membentuk kelak. Kalau membentuk kelak, otomatis dia akan menurunkan absorpsinya. Contohnya apa obat aluminium, kalsium, Fe? Kalau Fe contohnya apa? Obat-obat yang mengandung Fe contohnya apa? Zat besi untuk ibu hamil, vitamin tambah darah, sangobion itu kan mengandung Fe. Kalsium apa? Kalsium, ya. Kalau Al, antasida. Jadi tidak boleh digabung dengan antasida atau preparat kalsium atau zat besi, ya. Vitamin tambah darah tidak boleh. Kemudian, nah ini dia terdistribusi dan juga dia bisa melewati placental barrier. Nah, yang bahaya di sini adalah dia akan berikatan dengan jaringan yang mengalami proses kalsifikasi. Ya, dan dia diekspresikan dia bisa melalui placental barrier. Berarti apa yang terjadi? Berarti ini bagus atau tidak? Atau jelek? Atau efek samping? Dia efek samping, ya. Jadi karena dia diekspresi ke placental barrier, otomatis jaringan yang mengalami kalsifikasi, apa contohnya? Kalsifikasi gigi, tulang, ya. Dia bisa berikatan dan mengganggu proses ini. Akibatnya kalau itu pada janin, otomatis bayi yang lahir giginya akan cepat keropos, giginya akan menjadi kuning. Kemudian kalau dia terkena tulang, otomatis si anaknya, calon anaknya itu akan mengalami gangguan tulang. Contohnya adalah tubuhnya tidak bisa tinggi atau kerdil seperti itu, ya. Jadi efeknya itu merupakan efek samping, ya. Effect on calcified tissue, discoloration and depopulation of the teeth and bone deformities. Kemudian ekspresinya ada yang di urin, ada di feses, ya. Kalau di feses berarti kan dia aman untuk pasien dengan gangguan ginjal. Efek samping yang lain yaitu fotosensitivitas, ya, skin photosensitivity. Jadi kalau menggunakan tetrasiklin harus menggunakan tabir surya, ya. Jadi kontraindikasi dari tetrasiklin adalah dia pada wanita hamil dan pada ibu menyusui dan anak-anak kurang dari 8 tahun. Mengapa? Karena terjadi pembentukan kelat pada kalsium, ya. Interaksinya ya jelas, ya, semua yang mengandung kalsium misalkan susu dan segala macam itu akan menurunkan absorpsi dari tetrasiklin. Sampai jam 4:30, ya. Tigaziklin, ya. Tigaziklin ini juga turunan dari tetrasiklin sama, tetapi dia very broad spectrum, ya, dan dia aktif untuk strain-strain yang resisten terhadap tetrasiklin. Tigaziklin ada IV, ya, dan digunakan untuk reservoir saja. Artinya jika situasinya memang berbahaya, jadi untuk reserve, untuk cadangan, tidak boleh digunakan sembarangan. Kemudian makrolit yang lain, ini makrolit, ya, golongan makrolit. Contoh yang paling sering adalah erythromycin, ya. Ini adalah suatu antibiotik dengan cincin lakton, ya. Sifatnya adalah bakteriostatik dan indikasinya digunakan untuk pasien-pasien yang dia alergi terhadap penisilin, ya.
Jadi yang pasien-pasien yang mengalami alergi penisilin dapat digantikan dengan makronid. Dia umumnya efektif terhadap gram positif dibandingkan gram negatif karena strukturnya yang besar. Ini indikasinya ya, baca sendiri ya, bisa untuk saluran nafas, bisa untuk mycobacterium, bisa untuk prokinetik, ya, untuk meningkatkan motility dari saluran cerna. Jadi biasanya untuk pre-op, untuk preoperasi, ya, untuk mensterilkan khusus ya. Kemudian profil farmakokinetiknya, dia tidak melewati blood-brain barrier. Kemudian metabolismenya secara umum hepatik, dia menghambat enzim P450 yang akan mempengaruhi bioavailabilitas dari obat yang lain. Akibatnya, maksudnya kalau dia menghambat, berarti kan otomatis bioavailabilitas obat lainnya akan meningkat, sehingga resiko toksisitas dari obat lainnya juga akan meningkat. Ya. Hati-hati, yang penting pada makroid adalah ini ya, QT prolongation. Ini bahaya ya. Ini pada pasien apa ini? Pada pasien apa ini? QT prolongation dan torsade de Pointes. Ini salah satu gangguan jadinya aritmia, ya, bahayanya. Clindamycin, nah ini biasanya dokter kulit ya, untuk akne biasanya ya. Dia statik ya, untuk kulit biasanya ya. Chlorphenicol ini, nah ini agak berbeda antara yang ada di negara berkembang dan negara maju. Kalau berdasarkan pustaka dari Katsum, ini merupakan suatu last choice of treatment karena efek sampingnya banyak. Tetapi di Indonesia atau karena negara berkembang malah sering digunakan. Untuk apa ini chlorphenicol? Sakit typhoid fever, ya, typhoid fever. Karena apa? Karena inexpensive, murah dan efektif. Tapi menurut pustaka Katsum ini adalah last choice of treatment karena memang toksinitasnya cukup tinggi, jadi harus hati-hati. Dia merupakan suatu broad spectrum dan sifatnya adalah bakteriostatik. Kalau di Indonesia digunakan untuk typhoid ya, jadi untuk Salmonella typhi. Kenapa kok dia toksik? Nah ini sampingnya ya, bone marrow suppression karena dia menghambat fungsi mitokondria, menyebabkan aplastik anemia. Lalu ini yang sering ya, Gray baby syndrome. Gray baby syndrome itu ya namanya Gray baby ya. Kenapa demikian? Karena metabolisme dari chlorphenicol ini akan mengalami konjugasi dengan glukuronat, dan sedangkan pada bayi itu belum sempurna. Ya, akibatnya timbul yang namanya Gray baby syndrome. Mual, muntah, kulitnya berwarna grey, cyanosis, hipotensi, sampai pada kardiovaskular kolaps. Karena dia cukup efektif ya, selain juga toksisitasnya juga cukup banyak, maka hati-hati dengan terjadinya super infeksi yang sudah saya jelaskan tadi. Karena dia broad spectrum ya. Kemudian linezolid ini di rumah sakit rata-rata ya digunakan adalah untuk nosokomia ya, untuk bakteri yang resisten ya. Bisa per oral atau bisa IV, efek sampingnya ada trombositopenia. Lalu kemudian aminoglikosida. Ini kalau dulu aminoglikosida ini digunakan untuk terapi TB ya, tapi sekarang sudah berubah, sudah tidak ada lagi. Nanti kalau ada tulisan TB-nya berarti sudah tidak ada karena guideline-nya sudah diganti. Nah, aminoglikosida ini adalah suatu antibiotik yang menghambat dari sintesis protein. Tetapi kalau yang lain bakterisida, ini satu-satunya satu ya, atau salah berapa yang sifatnya adalah bakterisida. Jadi kalau rata-rata
antibiotik yang menghambat protein itu sifatnya bakteriostatik, tetapi khusus aminoglikosida itu dia sifatnya bakterisida. Kenapa bakterisida? Kenapa? Karena dia menghambat secara irreversibel pada ribosom 30S. Jadi akibatnya karena dia menghambat irreversibel, dia menghambat jelas ya, dia menghambat sintesis protein, dia menyebabkan salah coding pada RNA, dan kemudian dia membreak up polisom into non-functional monosom. Jadi polisom itu adalah banyak ribosom. Jadi pada proses, kalau Anda lihat di gambar di buku itu, kalau proses sintesis protein itu seakan satu ya, tetapi kenyataannya itu dia akan mencetak banyak. Jadi satu RNA itu dicetak oleh banyak sekali ribosom. Nah ini dia bisa membreak up, menghancurkan polisom. Akibatnya tidak terjadi sintesis protein. Dan dia yang spesifik, yang khas adalah dia menghambat secara irreversibel. Ya. Indikasinya untuk aerobik gram negatif, gram positif bisa dibaca sendiri. Dan ini untuk tuberkulosis ya, tapi sekarang sudah tidak digunakan lagi karena guideline-nya sudah berubah. Ya. Nah, yang sebenarnya, ya. Dia menyebabkan miscoding. Kenapa? Karena ini di sini kayak di melengkung ini ya. Change the shape of 30S portion. Ya. Yang menyebabkan RNA-nya tidak bisa dibaca secara benar. Itu bedanya. Lalu kemudian fluoroquinolone, teori semua ya, teori semua. Fluoroquinolone ini adalah suatu obat antibiotik yang dia menghambat DNA, namanya menghambat DNA girase. Ya. Girase itu kalau gram negatif dia menghambat yang namanya topoisomerase 2. Tapi kalau gram positif dia menghambat yang namanya topoisomerase 4. Jadi DNA girase itu nama lainnya adalah topoisomerase 2. Ya. Apa fungsinya? Jadi kalau DNA girase itu akan menurunkan supercoiling tension during replication process. Jadi kalau ada struktur dari DNA, kan dia melingkar, dipilih double helix, ya kan berputar ya. Nah, kalau misalnya mau disintesis DNA-nya, itu kan harus dibuka. Pilihannya harus dibuka. Nah, DNA girase ini adalah untuk mereduce supercoiling-nya, ya, untuk mengurangi tensinya. Ya. Tapi kalau yang topoisomerase ini fungsinya adalah untuk membuat supaya DNA yang sudah jadi, maksudnya yang kan DNA kan satu jadi dua, itu supaya bisa pas sehingga menjadi DNA sendiri. Dan fluoroquinolone ini dia menghambat supaya dia tidak berpisah, ya, tidak berpisah. Karena kan fungsi topoisomerase 4 adalah untuk memisahkan replicated kromosom DNA during cell division. Sedangkan kalau dihambat, otomatis replikasinya tidak bisa dipisah sehingga DNA tidak bisa doubling, tidak bisa menjadi dua. Akibatnya kumannya tidak bisa membentuk diri sehingga sifatnya menjadi bakterisida. Ini ada sedikit video, ya. Dengar nggak ya? Ayo. Ini untuk dia bisa bereplikasi harus dibuka. Nah, ini supercoiling-nya kan harus dibuka. Nah, si fluoroquinolone ini dia menghambat pembukaan ini, akibatnya tidak bisa mencetak jadi dua DNA yang berbeda. Paham ya? Kan dia harus dibuka, supercoiling harus dibuka supaya dia bisa disintesis DNA-nya. Nah, si fluoroquinolone itu tidak bisa buka ininya, dia menghambat ininya.
Akibatnya kalau dibuka, otomatis tambah supercoil, kemudian jadi pecah untainya. Tapi kalau yang nah ini, kalau yang topoisomerase 4 setelah dia dibikin jadi 2 kan harus dilepaskan supaya selnya bisa membelah. Ini dia menghambat, akibatnya DNA-nya nggak bisa lepas, otomatis dia pecah atau pecah. Paham ya? Dari animasinya ini kan harusnya bakteri kan doubling, 1 jadi 2. Ketika dia doubling, otomatis kan DNA-nya juga jadi 2. Nah, untuk yang melepas DNA jadi 2 setelah dia direplikasi itu topoisomerase 4. Karena dia dihambat, otomatis kan nggak bisa lepas. Kalau nggak bisa lepas, kemudian selnya akan rusak, pecah. Karena DNA-nya rusak. Kemudian apa indikasinya? Secara umum ada yang namanya respiratory fluoroquinolone, yang dari fluoxacin, mofloxacin, GNI dan denafloxacin. Ini respiratory quinolone. Jadi untuk penyakit-penyakit respirator. Contohnya adalah pneumonia. Ya. Kemudian efek sampingnya ya. Jadi pada anak-anak itu bisa mengalami cardiologtoxicity. Kalau pada orang dewasa yang mengkombinasi kortikosteroid dapat menyebabkan resiko tendonitis dan juga ruptur tendon dan seterusnya. Jadi kontraindikasinya adalah tidak digunakan untuk prevensi dan not recommended as a first choice for children dan juga elderly. Ya. Ini harus tahu ya, jangan sampai nanti memberikan antibiotik fluoroquinolone pada anak. Lalu sulfonamid, nah ini yang terakhir rasanya. Aduh, saya Oke, jadi sulfonamid ini merupakan suatu struktur dari PABA. PABA itu adalah vitamin, strukturnya dari vitamin B. Apa fungsi vitamin B? Vitamin B itu fungsinya adalah prekursor untuk pembentukan DNA dan RNA. Ya, prekursor untuk pembentukan DNA dan RNA. Jadi PABA. Pada manusia nggak bisa bikin PABA, dia harus ambil dari luar, makanya konsumsi vitamin B. Tapi kalau pada bakteri ini bisa membuat prekursor vitamin B nya, bisa membuat vitamin B ya, sehingga akan jalan, sehingga terbentuk metabolit yang untuk bakal pembentukan DNA dan RNA. Antibiotik sulfa itu berubah di sini. Dia menghambat namanya enzim dehidropeterorat sintase. Dikombinasi dengan trimetropin, dia menghambat yang namanya dihidrofolat reduktase. Intinya, dia menghambat jalur metabolisme. Dia menghambat 2 enzim, sulfamethoxazole menghambat dihidropeterorat sintase. Kalau trimetropin dia menghambat dihidrofolat reduktase, sehingga prekursor DNA-nya tidak terbentuk. Itu intinya. Yang terkenal banyak adalah bakteri. Pernah minum bakteri? Tidak pernah ya? Ya, jadi dia bakteriostatik ya. Biasanya digunakan untuk UTI, untuk saluran kencing biasanya ya. Yang sulfonamid. Kalau untuk yang trimetropinnya itu namanya sama ya, trimetropin biasanya dikombinasi. Kalau dikombinasi menjadi bakterisida. Kalau sulfonamid namanya sulfamethoxazole. Jadi ini kan sulfonamid namanya sulfamethoxazole. Jadi kombinasi atau preparat yang ada di apotek biasanya itu adalah kombinasi antara trimetoprim dan sulfamethoxazole. Trimetoprim dan sulfamethoxazole rasionya adalah 1:5. Ya, jadi TMP-nya 1, sulfamethoxazole 5. Ya, bakterisida. Dia broad spektrum. Ini untuk indikasinya. Ya, baca sendiri. Nitrofuranoid ini adalah antibiotik juga ya. Nitrofuranoid mekanismenya masih belum terlalu diketahui, tetapi dia bereaksi non spesifik dengan ribosom, RNA dan DNA.
Oke, ini resumenya ya. Jadi target-targetnya ada yang menggambar protein 50S, ribosom 50S, ada yang menggambar jenis protein 30S, ada yang menggambar ada yang merusak sitoplasmik membran, tadi contohnya adalah polymyxin, ada yang menggambar genesis peptidoglikan, contohnya adalah penisilin dan juga cephalosporin, ada yang menggambar jantung metabolik, contohnya adalah trimetylfenofluorouracil, ada yang menggambar DNA, contohnya adalah golongan fluoroquinol. Lalu bagaimana cara memilih? Sedikit banyak sudah saya jelaskan ya. Yang pertama adalah kalau mau pasti harus identifikasi dari mikroorganisme penyebab. Ya. Jadi mengambil sampel, misalnya kalau sampelnya itu di kulit ada pus, ya diambil nanahnya. Kalau misalkan pasiennya meningitis, berarti diambil CSF-nya dengan menggunakan lumba fungsi. Kalau dikultur, kulturnya keluar, bakterinya jelas, baru diobati sesuai dengan penyebab yang ideal. Kalau nggak ideal bagaimana? Kalau misalkan nggak tahu, hasilnya misalkan kritis, butuh cepat, berarti harus menggunakan terapi empiris. Ya, sebelum diketahui identifikasi dari mikrobanya, karena kan mengukur itu butuh waktu. Jadi biasanya kalau sudah tahu kira-kira meningitis, dokternya pasti akan tahu. Oh, biasanya terapinya adalah ini. Ya, langsung diberi dulu sampai nunggu kulturnya keluar. Ya. Atau kalau misalkan bukan kasus yang berbahaya, bisa dengan anamnesis, ya, anamnesa, kemudian site of infection, physical examination, ya. Kan tadi sudah ada. Kalau antibiotik ini digunakan untuk pneumonia, antibiotik ini digunakan untuk misalnya UTI, atau UTI ya, urinary tract infection, penyakit antibiotik ini untuk apa? Infeksi ISK, ya, infeksi apa? Penyakit apa? Menular apa? Menular katanya infeksi lupa. Infeksi menular seksual, IMS ya, infeksi menular seksual. Ya kan sudah ada penjelasannya, ya dengan anamnesa. Lalu bisa juga dengan menentukan susceptibility. Nah ini ya, sambil menunggu misalkan, oh apakah antibiotiknya itu sensitif atau resisten, maka bisa dilakukan dengan uji yang namanya susceptibility. Nanti akan keluar MIC-nya. Apakah si bakteri itu sensitif dan si antibiotik itu sensitif pada bakteri yang dikultur sampelnya atau juga resisten. Kemudian pemilihan antibiotik juga berdasarkan pada site of action-nya. Ya. Jadi antibiotik ada sifatnya hidrofilik, ada sifatnya lipofilik. Kalau dia lipofilik, maka dia bisa menembus blood-brain barrier akan lebih bagus. Ya. Jadi berkaitan dengan penetrasi dan juga distribusi. Lalu pemilihannya tadi sudah saya jelaskan sekilas. Jadi berdasarkan Anda mau pilih yang mana? Mau yang pilih concentration dependent killing atau yang time dependent killing? Ya, kalau untuk yang baktericidal berarti kan bisa pilih concentration dependent killing atau time dependent killing. Yang penting di sini adalah Anda tahu bagaimana cara menggunakannya. Kalau concentration dependent killing berarti kan dosisnya mungkin hanya cukup 1 kali sehari. Tapi kalau time dependent killing biasanya mungkin 3 kali sehari atau 2 kali sehari. Karena apa? Proses pembunuhnya butuh waktu karena time dependent killing. Tapi kalau concentration dependent killing dasarnya adalah konsentrasi. Semakin banyak konsentrasinya, maka daya bunuhnya akan semakin besar kayak di bom, gitu ya. Kemudian perhatikan juga dengan drug dosage form dan route of administration, ya. Oke, jadi kalau misalkan contoh butuh cepat, berarti pilihannya apa? Intravena, langsung ya, intravena. Lalu kapan dikombinasi? Nah, dikombinasi. Kapan perlu kombinasi antimikroba
itu kalau misalkan emergency ya, misalkan contoh severe illness, sepsis atau meningitis, mungkin Anda bisa mengkombinasi dua macam antibiotik. Berarti kalau kira-kira kasusnya sepsis atau meningitis, ini kombinasinya apa? Dua-dua berarti harus bakteri sida, ya, karena ini kan situasinya emergency. Atau dikombinasi tujuannya adalah untuk mendelay resisten. Jadi jangan sampai terjadi resisten. Anda sudah belajar ini, contohnya adalah obat-obat TB. Obat-obat TB kan kenapa kombinasi? Karena tujuannya adalah untuk menanggulangi resistensi. Ya, sudah belajar di berapa lupa saya? Semester lalu kan ya? Ya, tuh. Atau jika terjadi mix infeksi, ya, jadi ternyata yang menginfeksi itu tidak hanya satu, tapi multiple mikroorganisme yang menginfeksi. Misalkan ISK sama peritonitis, ya misalnya. Lalu kenapa dikombinasi? Nah, dikombinasi itu ada fungsinya, adalah untuk tujuannya adalah untuk mencapai efek sinergistik, ya, atau untuk sequential blockage, atau dia memblokade enzim-enzim yang menginaktivasi dari antibiotika. Jadi misalkan contohnya adalah amoxicillin dan clavulanat. Atau juga untuk meningkatkan uptake obatnya masuk ke dalam sel bakterinya itu. Ya. Kemudian perhatikanlah pula interaksinya. Jadi jangan sampai nanti antibiotik yang diberikan berinteraksi dengan obat-obat tertentu. Misalkan sulfonamid dan sulfonurea akan menyebabkan terjadinya peningkatan hipoglikemia. Jadi efek hipoglikemia meningkat karena mungkin metabolisme atau ekspresi sulfonureanya dihambat. Ya. Kemudian perhatikan juga imun pasiennya, ya. Apabila pasiennya DM, HIV, malnutrisi, itu obat-obatnya pasti berbeda, ya. Antibiotik yang dipilih biasanya yang golongan bakteri sida. Kemudian untuk pasien yang mengalami gangguan, ini terutama untuk elderly, ya, untuk yang tua, misalkan mengalami gangguan hepar dan renal, ini sering terjadi di rumah sakit kalau misalnya pasiennya sudah DM, komplikasi nefropati, kemudian imunnya menurun karena DM-nya, maka kalau butuh antibiotik, pilihlah antibiotik yang tidak diekspresi di organ tertentu, misalkan di renal, jadi pilihlah antibiotik yang diekspresi di bile misalnya. Ya. Kemudian masalah poor perfusion, ya, ini kalau pasien DM hati-hati. Kalau misalnya pasiennya pus, maka pusnya harus dibersihkan dulu karena mungkin penetrasi dari antibiotik ke site of infection-nya itu akan terhalang kalau ada pusnya. Kemudian umur juga, ya, tadi juga sudah dijelaskan bahwa hati-hati penggunaan antibiotik yang bisa menimbulkan samping pada umur tertentu, misalnya pada anak-anak, jangan menggunakan antibiotik tetrasilin misalnya, karena dia akan terdeposit di tulang. Ya. Pregnancy dan laktasi, perhatikan obat-obatan yang diekspresi di air susu ibu misalnya, atau pada mempengaruhi cacat pada janin, misalkan teratogenik. Pilihlah yang aman. Contohnya apa tadi? Yang aman untuk laktasi dan pregnancy, penicillin. Ya, tetapi hati-hati, penicillin efek sampingnya adalah yang berbahaya apa tadi? Anaphylactic shock. Hati-hati, terutama kalau diberikan dalam bentuk injeksi. Karena kalau sudah anaphylactic, sesak nafas, laringoedema, kemudian tensinya turun, nah itu bahaya kalau di praktek pribadi. Ya, karena siapa yang mau harus segera ditangani. Kemudian detection of the risk for multiple resistant microorganism. Nah, ini kan yang sering terjadi. Oleh karena itu penggunaan antibiotik harus rasional, jangan sampai sembarangan. Kemudian pilihlah antibiotik yang profilnya aman, jangan pilih yang toksik, contohnya adalah chlorantraniliprol, ya. Kemudian juga perhatikan biaya, ya, karena antibiotik ini kan makanya kan tidak cuma sekali selesai, tapi kan ada satu cure tertentu beberapa hari. Jadi perhatikan juga biayanya. Ya, saya kira sekian. Gimana? Banyak hafalannya ya, hafalannya banyak ya. Tapi
anti malaria. Yang masih saya mau beri anti HIV sama anti protozoa nggak akan nutupi rasanya. Ini aja sudah segini loh, aku udah berhenti ngomong. Oke ya, bisa sendiri ya. Selanjutnya